nikmat luar biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah Allah yang telah diberikan kepada Rasulullah ketika malaman Isra dan Mi'raj. Rasulullah bertatap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu minuman keras di mana-mana. Sekarang minuman keras di mana-mana tidak? Banyak tidak? Ketika itu perzinahan di mana-mana. Saat ini banyakkah perzinahan? Bahkan lebih dahsyat, saudaraku. Kalau ketika itu perzinahan itu laki dengan perempuan. Sekarang laki doyan laki. Diajak semuanya kembali ke jalan Allah. Tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun, tidak pandang ras dan suku. Kalau memang dia itu manusia, diajak semuanya kembali kepada Allah. Tidak pandang bulu apapun agamanya, mau itu Majusi, mau itu Yahudi, mau itu Nasrani. Karena seketika itu sudah ada Nasrani dan Yahudi, sudah ada. Yahudi dan Nasrani diajak oleh Rasul, ta'alau ila kalimatin sawa, ayo kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Penguasa diajak untuk berbuat adil, pemuda-pemudi masyarakat diajak untuk meninggalkan minuman keras, diajak untuk meninggalkan perzinahan, diajak untuk berbuat kejahatan yang seharusnya ajakan Rasulullah diterima. Justru lius bituka liyuqayyiduka, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, justru Rasulullah malah dikriminalisasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram alladzi bi Bakkatal Mukarramah ilal masjidil aqsa alladzi barakallahu hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para kasepuhan, para ajengan, asatidz asatidzah yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya yang mudah-mudahan kita doakan. Semoga para tuan guru kita, kiai kita, ulama kita, kasepuhan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, ditambah-tambah ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi pemimpin umat yang mampu membawa umat ke jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam, yang mana suksesnya acara pada malam hari ini tidak lepas daripada perjuangan keras para panitia yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karenanya kita doakan semoga para panitia ini disehatkan oleh Allah lahir dan
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula Al-Fakir sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama kepala desa beserta staf dan jajaran. Hadir Bapak Kepala Desa? Alhamdulillah hadir. Kita doakan semoga para pimpinan kita dari mulai presiden sampai RT, dari panglima sampai prajurit mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, yang bangga dengan bangsa dan negerinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap yang hadir, daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak santri wa santriawati, Muratibatul Auqat, bukan Muratibul Auqat sekarang ya, Muratibatul Auqat, MC yang memberikan saya waktu kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan, yang sama saya hormati dan saya cintai. Semoga dengan kumpulnya para bapak, para ibu, segenap para ulama, para kiai yang ada di tempat ini, Allah jadikan ini kampung sebagai kampung yang barokah. Amin. Masyarakatnya ahli ibadah. Amin. Rezekinya melimpah. Amin. Urusannya mudah. Amin. Wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Secara spesial salam hormat dan salam persaudaraan saya sampaikan kepada sahabat saudara saya seperjuangan. Alhamdulillah selama ini selalu setia menemani saya ketika datang dalam kunjungan ataupun acara baik Maulidan, Isra Mi'raj dan yang lainnya. Ketika datang ke Kabupaten Serang, yaitu FPI, Front Persaudaraan Islam, di sini ada laskar-laskarnya, sayap juangnya, dari Badan Anti Teror dan Komunisnya, dari PRI-nya, dari Mujahidahnya dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan malam yang penuh berkah ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini malam sudah menunjukkan 12:30-nya. Salah meren. Apa saya duluan belinya sehingga duluan jamnya? Ini sudah 11:30 lewat 5 menuju 6 menit. Kira-kira ngaji kita sampai jam berapa? Subuh. Masya Allah sampai subuh. Oke, setuju. Di sini sampai subuh, saya pulang berapa? Masya Allah. Mudah-mudahan ngaji kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaat berkahnya dari mulai qari'nya dan penceramah yang pertama nanti sampai ditutup dengan doa oleh kesepuhan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dimanfaatkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi bekal kehidupan kita di dunia dan kebahagiaan kita kelak di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Terkait peristiwa Isra dan Mi'raj, saya yakin, saya percaya, walau saya baru kali ini datang ke kampung ini, tapi setiap tahun saya rasa masyarakat di sini, terkecuali kemarin musim corona, kayaknya selalu memperingati sejarah peristiwa yang luar biasa tentang Isra dan Mi'raj. Betul? Oleh karenanya tidak asing lagi mendengar kalimat Isra dan Mi'raj. Padahal sudah paham apa itu Isra, apa itu sudah paham apa itu Isra, sudah paham apa itu Mi'raj. Enggak bakalan dites. Sudah ngerti apa itu Isra, apa itu Isra, sudah paham apa itu Mi'raj? Belum. Saya yakin udah, cuma kalau jawab iya takut berhenti begitu. Isra itu ada 2 kategori. Ada kategori etimologi, ada kategori terminologi. Kalau secara etimologi, secara bahasa biasa, yang namanya Isra itu setiap jalan-jalan di tengah malam itu namanya Isra. Contoh dari kampung
sebelah, datang ke kampung ini, jalannya malam, itu sedang Isra. Atau ada masyarakat di sini, pemuda di sini malam-malam bawa pancing ke sungai, itu pun lagi Isra. Setiap jalan malam itu dinamakan Isra. Tapi yang dimaksud Isra yang kita peringati pada malam hari ini, yaitu Isra menurut terminologi, yaitu menurut istilahi, yaitu berjalan malamnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang dinamakan Isra. Ada Mi'raj. Mi'raj itu setiap naik Mi'raj, naik panggung itu pun Mi'raj, naik pohon kelapa itu pun Mi'raj, bapak naikin emak itu pun Mi'raj. Jadi emak harus paham nih pulang dari sini. Kalau bapaknya bisik-bisik emak Mi'raj yuk, nah emak harus paham tuh. Jelas? Tapi itu Mi'raj etimologi. Mi'raj terminologi adalah naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa hingga ke atas aras yang disebut Rot Sidratil Muntaha. Dan saya yakin ini sudah dijelaskan perjalanan ini. Akan tetapi pada malam hari ini saya ingin mencoba menjelaskan latar belakang apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa yang menggemparkan dunia bahkan alam semesta, sehingga Allah memberikan anugerah yang sangat istimewa dan luar biasa kepada hamba yang mulia dan tercinta, yang mana anugerah ini tidak pernah diberikan kepada siapapun terkecuali baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah merupakan suatu anugerah dari Allah, hadiah besar dari Allah, mukjizat yang sangat istimewa dari Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang namanya hadiah itu diberikan kepada pemenang perlombaan, betul? Nah, kira-kira perlombaan apa yang dilakukan Rasulullah sehingga mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa? Gak mungkin kalau perlombaannya cuma balap karung, gak mungkin. Karena kalau balap karung paling hadiahnya kipas angin, betul? Nah ini enggak, bahkan hadiah yang ini dari Allah lebih daripada hadiah surga. Kalau surga begitu indah dan mempesona, surga begitu nikmat luar biasa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah Allah yang telah diberikan kepada Rasulullah ketika malaman Isra dan Mi'raj. Rasulullah bertatap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira ibu surga itu hadiah paling besar dari Allah, jangan. Hadiah yang paling besar dari Allah ketika seorang makhluk mendapatkan ridhonya, bertatap wajah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh. Walaupun kita punya kekasih, rumahnya besar, gedong, segala buah-buahan ada, mobilnya hebat dan nongkrong, tapi kekasih kitanya gak ada di rumah, kira-kira mau apa kagak? Mau apa kagak? Kita mau main, mau apel ke tempat pacar kita, ke tempat kekasih kita, rumah kekasih kita tuh bagus, buah-buahan serba ada, lantainya digelar karpet merah, tapi kekasih kitanya kabur, enak enggak? Enak enggak? Jadi walaupun surga begitu indah, mempesona, nikmat luar biasa, tapi kita tidak bisa menatap dan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menatap dan Allah. Dan Rasulullah sebelum wafat, semasa masih hidup, ketika menjalankan satu peristiwa Isra dan Mi'raj, bertemu dan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya Rasulullah dan betapa mulianya umat Rasulullah. Kita harus bersyukur jadi umat Rasulullah. Yashraful muta'ala bisyarafil muta'ala. Jadi latar belakang apa yang melatar belakangi Rasulullah diberikan anugerah oleh Allah yang luar biasa?
sebenarnya simpel saja. Rasulullah ketika kondisi terjadinya detik-detik terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu karena kesiapan Rasulullah menerima segala resiko konsekuensi akibat dari perjuangan Rasulullah mengajak umat manusia ke jalan Islam. Perhatikan kalimat yang saya sampaikan. Rasulullah siap sedia menerima segala resiko apapun itu resikonya di dalam memperjuangkan agama Allah agar umat manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang apa resiko yang dihadapi Rasul? Emang apa konsekuensi yang diterima oleh Rasul? Ibu bapak, ketika Rasulullah diutus oleh Allah di Mekah, itu dalam keadaan situasi kondisi umat manusia yang sangat memprihatinkan, baik urusan keyakinan maupun urusan perbuatan. Keyakinannya sungguh memprihatinkan. Bagaimana tidak? Batu disembah dianggap Tuhan, kayu disembah dianggap Tuhan, bahkan mohon maaf ada manusia makan Tuhan, saudaraku. Jadi di Arab ketika itu ada suatu budaya pesta tahunan, perayaan di mana masyarakat Arab berlomba-lomba membuat Tuhan dari roti. Tuhan dari roti dibentukkan sebagai makhluk, digotong-gotong, diarak keliling kampung. Kalau lapar ambil hidungnya dimakan, gotong lagi itu Tuhan, disembah lagi itu Tuhan. Masih lapar ambil jarinya, ibu jarinya dimakan, dikeliling lagi itu. Kira-kira geblek gak itu orang? Jawab yang dulu. Orang itu bikin roti, terus itu roti disembah. Kalau lapar dimakan, geblek gak itu orang? Tolol gak itu orang? Seharusnya roti yang nyembah dia, betul gak? Bukan dia yang nyembah roti. Tapi terjadi di negeri Arab, saudaraku. Gimana gak jahiliyah? Tuhan disembah, kayu disembah, gunung matahari disembah, Allah ditinggalkan. Dan secara perbuatan ibu, naudzubillahi min dzalik, minuman keras gelar di mana-mana. Kalau kita ngopi dan teh ketika itu di Arab itu minumannya minuman keras, mabok-mabokan, persinahan di mana-mana. Kalau bahasa sekarang itu cabe-cabeannya, cabe-cabean di mana-mana ketika itu, saudaraku. Penguasa ketika itu, begitu dia jadi penguasa, bukannya mensejahterakan rakyatnya, malah ketika berkuasa dia malah menyengsarakan rakyat. Yang kaya bukannya membantu yang miskin, membantu yang kelaparan, dia malah tidak peduli dengan si miskin, saudaraku. Yang kuat bukannya melindungi yang lemah, justru yang kuat malah menindas kaum yang lemah ketika itu. Mirip gak dengan zaman sekarang? Mirip gak dengan zaman sekarang? Ketika itu minuman keras di mana-mana. Sekarang minuman keras di mana-mana tidak? Banyak tidak? Ketika itu perzinahan di mana-mana. Saat ini banyak gak perzinahan? Bahkan lebih dahsyat, saudaraku. Kalau ketika itu perzinahan itu laki dengan perempuan. Sekarang laki doyan laki, wedon doyan wedon, martabak doyan martabak, terong makan terong. Lebih parah kalau kita perhitungkan. Kalau dulu para penguasa menyengsarakan rakyatnya, kalau sekarang gimana? Sekarang sama enggak? Oh, sekarang mensejahterakan, bro. Oh, pimpinan sekarang di Indonesia mensejahterakan rakyatnya. Sembako murah, beras alhamdulillah 1.500 1 kilo, iya gak? Betul? Di sini kan 1.500 1 kilo harga beras, betul? Bener apa salah? Emang berapa harga beras? 15.000? Bukannya 1.500?
Oh, kalau begitu menyengsarakan apa mensejahterakan? Silakan. Berarti mirip dong dengan zaman dulu, betul? Ketika itu terjadi, Rasulullah diutus oleh Allah untuk mengajak umat manusia ke jalan Islam, ke jalan yang benar. Hei umat manusia, jangan kau sembah itu batu, jangan kau sembah itu kayu, jangan kau sembah itu gunung dan api, jangan kau sembah itu roti, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei umat manusia, minuman keras itu jahat. Tidak sedikit pemuda sama teman saling bacok, saling tonjok, saling gorok gara-gara minuman keras. Tidak sedikit adik dan kakak diperkosa gara-gara minuman keras. Bahkan beberapa kali terjadi akhir-akhir ini, ada seorang anak laki-laki rela memperkosa ibu kandungnya gara-gara minuman keras. Oleh karenanya minuman keras itu jahat, bahaya. Tinggalkan minuman keras. Betul. Hei para perempuan, jadilah perempuan yang jadi mutiara yang indah, mutiara yang paling berharga. Jangan kau jual itu harga dirimu jadi cabai-cabean. Cabai sekilo 30.000, cabai-cabean 15.000, ngampar di Sahabat Jadi. Mirip gak dengan dulu? Disuruhkan oleh Rasulullah, hei para penguasa, kau jangan kurang ajar kepada rakyat. Sayangi rakyatmu, lindungi rakyatmu. Jangan ketika rakyat mencuri engkau gebuki, engkau jebloskan ke dalam penjara, tapi para penguasa mencuri malah engkau bela. Diingatkan oleh Rasulullah. Saya mau tanya, ajakan Rasulullah tadi itu baik apa buruk? Baik. Bagus apa jelek? Bagus. Harusnya diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Tapi apa yang terjadi ketika itu? Allah abadikan dalam ayat 30 surat Al-Anfal. Faqala ta'ala wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lamu bimuradi wa haqiqati rabbi wa idh yamkuru bika lan ing dalem waktuna dipudaya bika kelawan sampean Muhammad. Sepelit-pelitnya orang beriman kalau mendengar nama Rasulullah disebut meneng saos, orang baca sholawat. Arab baca sholawat, coba buktikan. Wa in yang kurulan inna matunani pudaya bika kalawan sampean Muhammad sopo aladina wangake kaparukan pada kafir ya si aladina lius bitu kadara penyentang aporgol ya si aladina kaparukain sampean Muhammad hal yang tulu kata mateni ya si aladina kaparukain sampean Muhammad hal yukhriju kata musri ya si aladina kaparukain sampean Muhammad wayang kurun lan pada nipu daya iya siala dina kapar wayang kurun lan balas tipu daya Allah subhanallah wallahu alaihi utawi Allah khairul makirin iku dat kang lebih bagus bose perang-perang dat kang ngabales kabeh. Paham ibu? Tuh wis paham dulu, wis paham dereh pada wae karo kula. Wa'id yang kurubikal ladzina kafaru. Ketika itu Rasulullah mengajak umat manusia ke jalan la ilaha illallah. Diajak semuanya kembali ke jalan Allah. Tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun, tidak pandang ras dan suku. Kalau memang dia itu manusia, diajak semuanya kembali kepada Allah. Tidak pandang bulu apapun agamanya, mau itu Majusi, mau itu Yahudi, mau itu Nasrani. Karena ketika itu sudah ada Nasrani dan Yahudi, sudah ada. Yahudi dan Nasrani diajak oleh Rasul, ta'alau ila kalimatin sawa, ayo kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Penguasa diajak untuk berbuat adil, pemuda-pemudi masyarakat diajak untuk meninggalkan minuman keras, diajak untuk meninggalkan persinahan, diajak untuk berbuat kejahatan yang seharusnya ajakan Rasulullah diterima. Justru lius bituka air liyukaiduka dalam
malah dikriminalisasi. Ketika Rasulullah mengajak seperti itu, justru Rasulullah dianggap pemecah belah suku, dianggap pemecah belah bangsa, dianggap perusak tatanan budaya, dianggap radikal, dianggap ekstremis, bahkan dianggap teroris. Makanya jangan kaget ibu bapak, kalau zaman ini minuman keras sudah merajalela di mana-mana, perzinahan sudah merajalela di mana-mana, umat manusia sudah menjauhi ajarannya, hanya KTP tulisannya gede Islam, tapi tidak suka dengan ajaran Islam, bahkan benci dengan aturan-aturan Islam, bahkan benci dengan bahasa-bahasa Islam. Sampai-sampai kalimat kafir yang digunakan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak beriman justru harus diganti dengan non-muslim. Betul gak? Betul gak? Jadi lebih meninggalkan bahasa Al-Quran, lebih senang meninggalkan bahasa Al-Quran, lari kepada bahasa munafik. Mana bahasa munafik? Non. Emang non bahasa Indonesia? Non itu bahasa Inggris bukan? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan bahasa munafik. Lain tulisan, lain bacaan. Tulisannya one dibaca one. Tulisannya clear dibacanya clear. Tulisannya sunsilat dibacanya sansil. Munafik gak? Nah, jadi bukan bahasa orang munafik, bukan bahasa munafik. Lain bacaan, lain tulis, lain yang ditulis, lain yang dibaca. Yang lebih miris lagi, ironisnya, tokoh-tokoh Islam, oknum-oknum ustadz dan kiai secara agresif dan masif mengajarkan masyarakat ke kampung-kampung agar kalimat kafir harus diganti dengan non-muslim, saudara. Dan yang lebih parah, Allah mengatakan hanya Islam agama yang benar, hanya Islam agama yang diridhoi, tapi justru mereka malah mengkampanyekan di mana-mana semua agama sama. Ada yang begitu? Ada. Di tengah-tengah situasi kondisi umat manusia seperti itu, tiba-tiba ada habaib tampil, ada kiai tampil, ada mubalik tampil, mengajak umat manusia kembali ke jalan Rasulullah. Bukannya diterima, bukannya dibela, justru malah dijebloskan ke dalam penjara. Betul? Betul. Minuman keras di mana-mana dibiarkan. Ketika santri dan ustaz demo, justru santri dan ustaz yang dijebloskan ke dalam penjara. Korupsi pejabat dan aparat di mana-mana, uang rakyat dia sikat sampai ludes. Ketika habaib dan kiai ingatkan, hei penguasa, kau jangan kurang ajar kepada rakyatmu, justru kiai dan habaib ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Terbuktikah saat ini? Terbuktikah saat ini? Wahai para habaib, wahai para ulama, wahai para kiai, jangan sedih, jangan takut. Kenapa? Jangan pun kita yang masih penuh salah dan dosa, ketika berbicara masih ada salah, masih ada dusta, hati masih terhalang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah kita masih berlumuran dengan dosa. Ketika kita mencoba mengajak ke jalan Islam, ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah, justru malah dikriminalisasi. Jangan kaget, jangan pun kita. Nabi yang kita peringati peristiwa sejarahnya, manusia yang suci, betul, manusia yang sempurna, betul, ketika bicara selalu benar, betul, hatinya selalu kepada Allah, betul, wajahnya penuh dengan pahala bukan dosa, betul. Tapi ketika mengajak umat manusia ke jalan Allah, lius dituka, justru malah dikriminalisasi. Jadi jangan kaget kalau ibu bapak, para pemuda, para pemudi tiba-tiba mendengar para habaib, ada kiai, ada ustadz, ataupun pemuda dan santri yang mencoba mengajak ke jalan Allah, yang mencoba melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, justru malah dipenjara. Jangan kaget. Dan kita doakan kiai-kiai, ustadz-ustadz, habaib-habaib, para pemuda dan santri yang istiqomah tegak lurus membela agama Allah, doakan supaya mereka kuat, dijaga, dilindungi, diraksa oleh
kemarin 4 tahun. Tahu apa kasusnya? Tahu apa beliau korupsi? Bukan. Apa beliau membunuh? Bukan. Apa beliau berzina? Bukan. Apa beliau mencuri? Bukan. Terus apa? Begini ceritanya. Ketika beliau pulang dari Makkah, disambut di Bandara Soekarno-Hatta oleh jutaan umat manusia. Kan ketika itu lagi musim penyakit yang menyebar sedunia. Penyakit apa namanya? Corona. Corona itu kalau orang Sunda bilang gara-gara kokoro ke bina-bina. Benar. Paham Sunda? Paham Sunda. Pugu eta duit teh jeung rakyat dilebok ku pejabat. Kokoro teh. Kokoro teh. Kokoro ka bina-bina. Haju boga kiai deui. Pugu eta teh jeung masyarakat dilebok ku kiaina. Pugu eta teh duit yatim, duit masjid, dilebok ku kiaina. Teu akan duit mah pake beli motor. Pakai nambahan setoran mobil. Aya teh gitu. Kokoro kabina, makana ku Allah dibere penyakit corona. Akhirnya gara-gara corona, rajaban dilarang, betul? Muludan dilarang, betul? Taraweh dilarang, betul? Gaji lurah dipotong, betul? Gaji polisi dipotong, betul? Dangdutan di depan istana diizinkan. Conget deh. Tolong deh. Goblok deh. Tolong deh. Aku dipilih baik kurang dia, tolong deh. Mungkin gitu kan? Masya Allah. Akhirnya Habib Rizik beres pulang, disambut keluar dari bandara, masuk rumah, tidak lama menikahkan putrinya. Setelah itu istirahat, badannya meriang. Nah, Habib Rizik ada kekhawatiran, jangan-jangan saya nih terkena virus corona dari jamaah. Akhirnya berangkatlah ke Bogor. Berangkat ke Bogor, beliau akhirnya masuk ke rumah sakit Umi, diperiksa di rumah sakit Umi. Lagi diperiksa, karena wartawan sudah pada datang. Begitu datang Habib Rizik beres diperiksa, keluar, ditanya, Habib, bagaimana kabarnya? Perhatikan jawaban Habib Rizik, ini yang membuat beliau dipenjara 4 tahun. Tuntutannya 10 tahun dan 6 tahun. Jawaban beliau, alhamdulillah, ana baik-baik saja. Jawaban ini merupakan jawaban ajaran Islam. Sunnah ketika kita sedang kurang enak badan, ditanya oleh orang yang tidak punya kepentingan dengan diri kita, maka sunnah jawabnya baik-baik saja, agar menjadikan doa kita ini baik-baik saja. Salah satu ceritanya Sayyidina Ali ketika merawat Rasulullah yang tidak lama wafat. Sayyidina Ali ada kepentingan keluar dari kamar Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, Ali bagaimana kondisi Nabi? Kata Sayyidina Ali, doakan, alhamdulillah baik-baik saja. Nah, Habib itu begitu. Nah, ibu jangan salah paham. Wah, jadi kalau kita nggak enak badan, sakit, junahnya jawabnya kalau ditanya harus alhamdulillah. Besok ke puskesmas. Ibu mau apa kesini? Mau berobat. Emang ibu sakit? Ingat semalam Kiparu, alhamdulillah baik-baik saja. Itu mah oon namanya. Jelaskan yang jelas. Jadi kalimatnya yang ditanya oleh orang yang tidak punya kepentingan. Kalau ditanya bidan, ditanya perawat, kan mereka kepentingan, betul. Untuk mendiagnosa apa yang ada, penyakit apa yang ada dalam tubuh ini orang. Supaya apa? Supaya tepat sasaran dalam pengobatannya. Kalau ibunya menang saus ditanya, alhamdulillah baik. Apa yang terasa? Nggak ada, alhamdulillah baik. Apa yang mau diobati? Nggak? Akhirnya ada pertanyaan kedua. Habib Rizik, bagaimana hasilnya? Apakah positif corona, kena COVID? Apa memang negatif? Dulu saya ingatkan, di Indonesia ketika itu, kalau hari Senin misalnya nih, dicek di PCR, maka nunggu 3 hari.
paling cepat. Bahkan ada yang 1 minggu baru keluar hasilnya. Betul? Betul gak? Bahkan kalau rakyat biasa bisa 14 hari baru keluar, udah mati baru keluar tuh orang. Betul? Nah, waktu beres di PCR belum 1 jam, Habib Rizik ditanya positif apa negatif. Apa jawab beliau? Nggak tahu. Salah apa benar? Kita tunggu hasilnya dari dokter, karena belum keluar hasilnya. Apakah anak positif, apakah anak negatif? Begitu jawaban beliau. Dan memang belum keluar hasilnya. Beberapa hari kemudian baru labnya keluar hasilnya, Habib Rizik positif. Nah, ketika Habib Rizik dinyatakan positif oleh dokter, akhirnya ada kiai yang benci sama Habib Rizik, dan ada wali kota yang gak suka dengan Habib Rizik. Dilaporkan ke polisi, Habib Rizik bohong. Karena beberapa hari yang lalu ditanya positif apa negatif, anak gak tahu. Buktinya sekarang positif. Dilaporkan ke polisi. Begitu dilaporkan ke polisi, langsung diubah pasalnya, ditambah membuat keonaran karena Habib Rizik bohong. Geblek ini kiai. Geblek ini wali kota. Akhirnya divonis dituntut penjara, tadinya 10 tahun jadi 6 tahun, dan divonis 4 tahun. Hanya gara-gara bilang begitu doang. Nah, sebenarnya ini apa benar karena penyakit corona? Hanya ada 1 orang di dunia kayaknya yang dipenjara gara-gara bilang saya nggak tahu positif apa negatif. Betul nggak? Saya mau tanya, kalau begini, ini para penguasa yang seperti ini adil apa dolim? Dolim apa adil? Adil apa dolim? Ini yang terjadi, saudaraku. Lius bituka, sebenarnya itu kuncinya mengkriminalisasi. Habib Bahar di penjara, betul? Terus sekarang rame gara-gara ijazah, sampai ada 2 ustadz di penjara, betul gak? Hanya gara-gara palsu dan asli. Sampai persidangan gampang amat sih tunjukin, nih ini aslinya, itu doang, susah amat. Misalnya Pak Lurah, wah Pak Lurah punya ijazah palsu nih, gampang, gak perlu masuk hakim meja hijau. Sini lu masuk rumah gua, nih ijazah gua yang asli, betul gak? Gampang. Ini dituding palsu gak mau, malah yang disebut palsu gak mau, nunjukin yang asli gak mau. Repot gak orang begini? Repot gak orang begini? Repot. Akhirnya kiai, ustadz, habaib, aktivis, pemuda yang bertegak lurus membela kebenaran justru malah dijebloskan ke dalam penjara. Jangan takut, jangan sedih. Rasulullah pun dulu mengajak umat ke jalan yang benar, justru malah dikriminalisasi. Ketika Rasulullah mau ke masjid, ada masyarakat ngambil kotoran onta, ditimpuk-timpukin ke kepala Rasulullah. Saudara, belum sampai di situ, datang Rasulullah, langsung diamparkan duri supaya keinjak oleh Rasulullah. Belum cukup di situ pula, akhirnya dipegang kepala Rasul, dijedot-jedotin ke batu. Saudaraku, apakah Rasulullah ingin presiden? Bukan. Ingin umat manusia meninggalkan berhala, meninggalkan minuman keras, meninggalkan perzinahan, kembali ke jalan Islam. Hanya seperti itu. Akhirnya ada sahabat Rasulullah namanya Yasir. Ini saya sampaikan perjuangan ini. Yasir ini punya istri namanya Sumayyah. Yasir dan istri menikah jadi suami istri, bunting, punya anak namanya Ammar. Nah, ini keluarga hamba sahaya, keluarga fakir, bukan miskin lagi, beriman kepada Rasulullah. Para penguasa gak suka ada masyarakat percaya sama Rasulullah. Akhirnya itu para penguasa menculik keluarga Ammar bin Yasir. Kata para penguasa, diantaranya Abu Jahal, "Hei Sumayyah, hei Yasir, hei Ammar, apa yang kau mau? Mau jadi orang kaya? Mau onta yang bagus? Kalau sekarang mungkin Land Cruiser, Fortuner, kira-kira begitu. Atau mau jadi apa?"
Kami akan berikan, kami bangunkan rumahmu gedong, kendaraanmu hebat, kekayaanmu banyak, tapi syarat jangan ikut dengan Muhammad. Hanya itu doang. Makanya jangan kaget kalau sekarang ada kiai tegak lurus berbicara, tiba-tiba besok datang aparat dan pejabat. Pak Kiai mau apa? Apa mau umroh? Apa mau bikin pondok? Apa mau majlis? Ada kayak begitu? Akhirnya kata Sumayyah dan keluarga, la dari Allah, kami lebih baik mati kelaparan daripada harus meninggalkan Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Diseret, dipegang kakinya itu Sumayyah, dibawa ke padang pasir, ditengklak kayak kakak. Tahu kamu kakak? Tahu. Sekarang Sumayyah kesempatan terakhir. Kau mau tinggalkan Muhammad atau terima ini emas? Kau tinggalkan Muhammad atau terima ini kunci rumah? Kau tinggalkan Muhammad atau kau terima ini kekayaan? Pilih. Apa kata Sumayyah? Demi Allah, saya tidak akan meninggalkan Muhammad walaupun saya harus mati dipanggang. Ditelanjangin langsung Sumayyah. Nenek saudara. Begitu ditelanjangin, diambil satu kisah pelepah korma, ditusuk dari kemaluannya sampai keluar itu pelepah dari mulutnya, saudara. Tapi Sumayyah tersenyum. Sumayyah menangis bahagia. Kenapa? Sampai akhir wafat bisa mempertahankan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini gimana? Boro-boro mau dibunuh begitu, baru sembako sekresek aja udah pada ngilang. Contoh musim corona kemarin ada pengumuman, mohon maaf Bapak Kepala Desa, ini mah contoh doang. Ibu-ibu, bapak-bapak, besok jangan kemana-mana, ada vaksin gratis. Ada gak pengumuman begitu? Ada. Diem masa ke masyarakat. Divaksin gua takut beneran, ada informasi beres vaksin langsung mati. Kagak divaksin gimana? Betul gak? Akhirnya sebelum subuh masyarakat yang ke pasar pura-pura nengok saudara, ya banyak kemana-mana. Betul gak? Betul. Terjadi? Gak eleset. Kungun kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak divaksin gak bakalan dapat sembako. Datang lagi. Betul gak? Ayo ngaku, betul gak? Terjadi gak? Apalagi mau diancam dibunuh. Betul. Sedih Rasulullah melihat sahabatnya seperti itu. Tapi apakah Rasulullah berhenti berdakwah? Tidak. Sahabat dianiaya, Rasulullah dianiaya, sahabat diintimidasi, Rasul diintimidasi. Gak ada pantang buat Nabi. Dengan luka di hati, dengan sedih, dengan berat menerima resiko perjuangan, tegak lurus Rasulullah membela agama Allah. Oleh karena saya bertanya kepada masyarakat, siap berpihak kepada Islam, siap berpihak kepada Allah, siap berpihak kepada Rasulullah, siap bersatu, takbir. Masih ngantuk? Masih lanjut? Udah jam 12 lewat. Lanjut. Akhirnya orang-orang kafir mencari cara bagaimana supaya Rasulullah ini bungkam. Jangan Allah lagi. Jangan ini halal itu haram, ini hak itu batal, ini makruh itu mungkar. Udah diem. Akhirnya orang-orang kafir datanglah ke pamannya tercinta Abu Thalib namanya. Hei Abu Thalib, coba sampaikan ke Muhammad, kenapa sih dia enggak mundur sedang kakek gitu? Kenapa sih dia enggak ada takutnya? Diblokir muamalahnya, tidak ada jual beli sampai krisis terjadi. Kalau bahasa sekarang diboykot. Akhirnya para sahabat pada kelaparan, tapi Muhammad kekeh aja maju berdakwah. Mau dibunuh ditimpukin pakai tai, ditimpukin pakai kayu, kekeh terus berdakwah, gak ada kapok-kapoknya. Sahabatnya dianiaya, sahabatnya dan pengikutnya dibunuh, bahkan diusir ke Habasah, kekeh Muhammad maju membela agama Allah. Emang apa sih yang diinginkan Muhammad? Coba sampaikan ke Muhammad.
Kalau Muhammad ingin jadi presiden di tanah Arab ketika itu raja. Kalau sekarang mungkin presiden, pimpinan negara itu, betul? Kalau Muhammad ingin jadi presiden, bilangin ke Muhammad, demi Allah akan kami jadikan Muhammad sebagai presiden di negeri Arab. Tapi syarat jangan Allah lagi, Allah lagi. Kalau masih gak mau jadi presiden, jadi raja, ingin jadi orang kaya, sebutkan, kata penguasa Quraisy, berapa banyak emas yang dia inginkan, berapa banyak perak yang dia harapkan. Akan kami kumpulkan kekayaan orang Arab dan kami berikan semuanya kepada Muhammad tanpa dikurangi, asal syarat jangan Allah lagi, Allah lagi. Masih gak mau, sampaikan. Kalau masih ingin perempuan, sebutkan perempuan yang mana yang diinginkan. Akan kami ambil tuh perempuan dan akan kami serahkan kepada Muhammad. Tapi tetap syaratnya jangan Allah lagi, Allah lagi. Halal haram, hak batal, makruf munkar, jangan bawa-bawa itu. Pokoknya kita berdamai. Ada gak ustadz yang ditelaku seperti itu saat ini? Makanya jangan kaget. Kalau ada ustadz, ada kiai, ada mubalik, ada penceramah, ada pemuda, ada kepala desa, ada polisi, ada TNI yang lurus membela kebenaran. Akhirnya udahlah nih mobil, udahlah nih uang, udahlah kalau sama kiai, Pak Kiai butuh semen berapa sak, butuh umroh, butuh tiket haji, butuh mobil, ayo bilangin ke kami. Yang penting udah Kiai jangan ikut-ikutan kaum radikal yang Allah lagi, Allah lagi. Ada yang begitu? Apa jawab Nabi? Wahai pamanku Abu Thalib, singkat cerita, sampaikan kepada para penguasa, jangan pun jabatan raja, harta dan wanita, andaikan mereka mampu memetik matahari diberikan ke tangan kananku dan memetik bulan purnama mereka letakkan di tangan kiriku, demi Allah Muhammad tidak akan pernah mundur memperjuangkan agama Allah. Takbir! Itulah hebatnya Nabi Muhammad, itulah luar biasanya Rasulullah. Akhirnya orang kafir, para penguasa, orang kaya semakin gerah, semakin marah kepada Rasulullah, mencari berbagai cara untuk membungkam dakwah Rasulullah. Kalau kepada Rasulullah mereka belum berani langsung. Kenapa? Karena masih ada Abu Thalib, masih ada Abu Thalib. Tapi sahabat-sahabat Nabi benar-benar dianiaya. Sedang situasi kondisi genting, para penguasa dan orang kafir musyrik Quraisy sedang mengintai Muhammad untuk dibantai. Tiba-tiba istri tercinta Khadijah meninggalkan dunia. Tiba-tiba paman Abu Thalib sang pembela meninggalkan dunia. Sorak-sorak gembira orang kafir. Abu Thalib, woi, sudah tidak ada. Khadijah istri yang membelanya sudah tidak ada. Muhammad tinggal sendirian. Ayo kita ganyang, kata orang kafir. Sedih Rasulullah. Luka, bahkan mau dibunuh berkali-kali, saudara. Kenapa? Istrinya Khadijah sudah meninggal, paman yang selama ini melindunginya sudah meninggal. Orang kafir makin leluasa berbuat aniaya kepada Rasulullah. Bayangkan situasi Rasulullah. Bayangkan sahabat dan rakyat masyarakatnya banyak yang dibunuh, bahkan diusir ke negeri Ethiopia, Habasya. Nabi Muhammadnya sedang dihina, kondisi sahabatnya sedang diblokir, banyak yang kelaparan. Paman pelindung meninggalkan dunia, istri tercinta meninggalkan dunia. Merangak gak Rasulullah? Sedih gak Rasulullah? Kalau masih kurang merasakan, bayangkan oleh kita, seluruh masyarakat membenci kita. Tiba-tiba orang yang setia dengan kita, istri meninggal dunia, paman dan orang tua meninggal dunia. Kalau bahasa Sunda bilang abong teu eta hirup. Abong teu eta hirup. Harta tidak ada, makan tidak ada yang harus dimakan. Sahabat dianiaya, keluarga pada meninggal dunia. Sedih ke Rasulullah. Dan ketika itu
para penguasa sudah merencanakan bagaimana membantai Rasulullah. Allah tidak diam. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah tidak diam. Akhirnya Rasulullah malaman itu dipanggil oleh Allah melalui Isra dan Mi'raj. Inilah diabadikan oleh Allah, makanya semenjak tahun Hazan, yaitu tahun kesedihan. Jadi Isra dan Mi'raj itu terjadinya ketika tahun kesedihan, di mana orang kafir kompak serempak mau menganiaya Rasulullah dan sahabat. Ketika itu pula istri tercinta paman pembela meninggalkan Rasulullah sejak tahun Hazan. Nah, di tahun itulah diabadikan dalam ayat Allah, ayat pertama surat Al-Isra ataupun Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci dan Allah yang memberangkatkan hambanya yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, diberangkatkan dari tempat yang paling mulia Masjidil Haram hingga datang ke Masjidil Aqsa Palestina yang penuh dengan keberkahan, walaupun dalam catatan sejarah transit terlebih dahulu di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, kami malam ini mendengar sebutan Masjidil Haram, mendengar sebutan Masjidil Aqsa, mendengar sebutan Masjid Nabawi. Dan ya Allah, malam ini kami menyebut Masjidil Haram, menyebut Masjidil Aqsa, menyebut Madinah. Dan malam ini kami menyebut nama hambamu yang mulia Muhammad. Tolong jangan wafatkan kami yang ada di sini, terkecuali engkau sudah takdirkan kami melaksanakan haji dan umroh, ziarah Makkah dan Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Udah 1 jam. Akhirnya datanglah singkat. Sebenarnya saya ingin membahas subhanaknya bagaimana, bi'abdinya bagaimana. Namun waktu udah malam, sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah melaksanakan sholat sunnah, terus lanjut Mi'raj, naik ke atas langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aras kursi, rok sidratil muntaha. Nah, ketika Rasulullah sampai Sidratil Muntaha, di situ ada wilayah, ada satu arena yang disebut namanya Mustawa. Perhatikan di sini, karena di sini banyak umat Islam yang salah paham. Ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha mau maju atas perintah Allah ke dalam arena Mustawa, Jibril tidak sanggup lagi menemani Rasulullah, sehingga yang tadinya Jibril itu berupa bukan bentuk aslinya, maka ketika itu berubah, bukan Power Ranger, bukan, berubah ke bentuk aslinya. Faqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat yang kedua kalinya terhadap postur asli daripada malaikat Jibril. Pertama ketika di Gua Hiro, yang kedua ketika di Sidratil Muntaha. Akhirnya Jibril, Muhammad, kau saja yang bisa masuk ke dalam Mustawa. Aing marek mundur ke bawah Jibril. Akhirnya Rasulullah masuk ke Mustawa. Nah, ketika Rasulullah di Mustawa, disitulah Rasulullah ihsan haqaiqul hakikat, bertemu, melihat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita punya Nabi, kita punya Rasul. Sebelum wafat pun dalam keadaan nyata, yang total langsung bertatap, bermuajah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, muliakan kami yang ada di sini dunia dan akhirat dengan kemuliaan Nabi kami Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin jelaskan, di sini mengandung akidah yang sangat luar biasa, sehingga ada penyimpangan. Sampaikan jangan ini. Kalau disampaikan harus sampai tuntas. Kalau nggak sampai tuntas, jujur bahaya di sini. Sampaikan jangan.
Maka di situ Rasulullah bertemu dengan Allah. Berarti Allah jelas ada di luar aras. Sedangkan kita diajar oleh guru-guru kita dari kecil, Allahu mukhalifun lil hawadis. Betul. Allah beda dengan makhluknya. Tapi hadis ini, cerita ini menyatakan bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah di Mustawa. Berarti Allah ada di atas aras. Makanya jangan kaget kalau ada kelompok-kelompok wabohai ngajar ke masyarakat, ngajar ke mahasiswa-mahasiswi bahwa Allah di atas aras. Sampai-sampai orang tak-takan ikut menduplikat. Bro, besok gimana? Jadi gak kita main ke pantai Anyer? Nah, terserah yang di atas. Ada yang begitu? Ya. Emang cacak, emang toke. Apa susahnya sih bilang insya Allah? Itu kalimat terserah yang di atas sebenarnya nggak salah-salah amat, tapi fatal kalau tidak paham. Jadi ingat, Allah itu tidak di mustawa. Yakin kali? Allah tidak di mustawa. Allah tidak di atas aras. Terus itu tadi cerita bagaimana? Ketika Nabi sampai ke atas aras, sampai mustawa, Nabi bertemu dengan Allah. Berarti Allah di mustawa. Tidak berarti yang di mustawa itu Nabi, bukan Allah. Waduh, kalau begitu kami gak ngerti kiai. Iya banget lu mah, mana ngerti. Gituin. Jadi waktu itu kata Nabi yang di atas aras. Betul, Allahnya di mana? Tidak di atas aras. Waduh, pusing. Ya emang berat lu mah pusing. Kasih contoh jangan? Kasih contoh jangan? Ketika mau balik duduk di atas kursi, mau balik melihat jamaah. Ketika mau balik naik ke atas panggung, mau balik bertemu jamaah. Pertanyaan, yang di atas panggung mau balik apa jamaah? Mau balik apa jamaah? Katanya mau baliknya ketemu dengan ibu-ibu, dengan jamaah. Ketika mau balik naik di atas panggung, berarti jamaah di atas panggung. On kagak? Goblok kagak? Tolol kagak? Ini ada, makhluknya aja becus begitu. Gimana Allah yang penguasa? Betul? Paham? Yang ada di atas panggung adalah mubalik, jamaahnya ada di luar panggung. Yang di atas aras adalah Nabi, Allahnya tidak di atas aras. Terus di mana? Di azali. Paham? Allah di azali. Di azali di mana? Azali itu di luar Allah. Kalau Allah di luar ajali. Ada perbatasannya, ada. Gimana? Ya samperin sama lu sendiri. Sombong bener pengen tahu batas alam ajali. Mohon maaf, jangan bicara alam ajali dah, ngomong di atas langit sana. Kita perbatasan Serang Petir dengan Pelebak aja susah kan nyebutinya. Misalnya nih ada orang tak-takan, Kifaru dari Rangkas, dari Rangkas. Terus ini Kabupaten Serang, di perbatasannya di mana? Di Petir, Tunjung Teja. Perbatasannya gimana? Begini ibu ya perbatasannya. Nah di sini Kabupaten Lebak, di sini Kabupaten Serang. Nanti di perbatasan sebelah sini ada Pahan Moh, ini sekitar 5 pohon. Ada Babanyaran, ada Ilalang, ada Batu, ada yang jualan bensin. Nah rumahnya barangkali adalah 35 rumah. Itu sebelah kiri tanahnya agak hitam. Kalau yang sebelah kanan tanahnya agak merah. Sawahnya legok kesan. Ngerti apa mubang? Ngerti apa mubang? Baru perbatasan kabupaten udah segini mubangnya. Betul gak? Apalagi perbatasan alam azali. Jadi kalau pengen nggak mau mubang gimana caranya? Ayo ikut saya pulang. Ikut saya naik mobil sampai perbatasan. Ibu duduk sini, ini pulpen, ini buku, tulis apa yang ada di sini. Daripada saya cerita 1 tahun gak bakalan beres, betul? Nah begitu pula ketika kita ingin tahu mana alam, mana azali, ayo samperin ke sana. Waduh sombong amat, kagak sombong. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Ikuti Rasulullah. Rasul sampai ke Mustawa bertemu dengan Allah melakukan 2 metode. 1 metode Isra, 2 metode Mi'raj. Rasulullah 15 abad yang lalu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayo kita saat ini Isra dari masjid ke masjid. Jangan Isra-nya ngusap lagi ngusap. Mancing aja mancing. Perbanyak ibadah di tengah malam, baca sholawat sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, baca zikir qadir
Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Syadziliyah, baca. Tuh, ayo muraqabah di situ, baca. Setelah itu ayo lakukan mi'raj. Itu kan Isra-nya. Lakukan mi'raj. Gimana mi'rajnya? As-sholatu mi'rajul mu'min. Bukankah begitu kata Nabi? Sholat itu adalah naiknya seorang hamba dari alam dunia sampai ke alam malakut. Mi'rajnya hamba. Perbanyak ibadah, zikir di tengah malam. Ayo, misalnya yang ikut Qadiriyah, Naqsyabandiyah, badan sampai 5 waktunya 165, yang lainnya 1000, 10.000, 100.000. Ayo lakukan. Tapi yang benar, awas nih, ngomong-ngomong Qadiriyah, Naqsyabandiyah, hati-hati. Thariqah itu untuk mencari makrifat. Jangan kau sekali-kali menggunakan thariqah untuk mencari berkah. Sekali lagi, thariqah itu untuk sampai makrifat, bukan untuk dapat berkah. Hati. Dan kadang ada nih orang awam baru masuk thariqah, alhamdulillah, saya udah masuk thariqah, jadi gak perlu lagi belajar fikih, gak perlu lagi belajar syariat. Ada yang begitu? Alhamdulillah, 40 hari saya puasa ketemu Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas aras. Ada yang begitu? Gak usah ngapain itu mengaji fikih, ngaji syariat, itu mah cangkang doang. Isinya mah ini, udah ambil isinya, capek-capek amat. Langsung isinya, gak usah pakai cangkangnya. Ada gak yang begitu? Kalau betul, ingat apa pesan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu al-azim. Tir ilal haqq bijanahil kitabi was sunnah. Ayo terbanglah kalian menuju zat Allah yang hak, dan Allah yang wajibul wujud, bijana hail kitab wa sunnah, dengan menggunakan dua sayap, kanan Al-Quran, kiri adalah hadis. Artinya apa? Sangajan ngileg tapi kan kacoplok huluna, tapi tinggalkan Al-Quran jeung hadis, lain kakabah datangna kapatikan nyusupna itu. Lain wusul ilallah, kakalah wusul ila setan datangna itu. Kenapa? Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan terbang menuju makrifat kepada Allah dengan menggunakan Al-Quran dan hadis. Tiba-tiba entah surah mah dikir baiklah, ulah kudu kikir kegituan, ugang abrik salakin la ilaha illallah, haduhan disebut sampai kana wali sataranya angga di urutan. Lain wali kutub, begitu mah wali YouTube dodol. Kumaha cerita wali bikin kasataranya yang kitu. Ai kasataranya ngete eling mah manehna atuh bae teh jadi masalah. Ngan ieu nu para oge hayang disebut nyampe kana kawalian muka baju pinjol imah keneh. Harus disebut kawalian kieu bae. Mana Allah? Di mana Allah? Ayo tadi itu. Ayo tadi itu. Seperti apapun kelakuannya ketika tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan ulah keturunkan. La sabila ilal wusul illa bihadil usul. Fa usul syariati al-mujma' alaihi arba'atun al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Betul? Ayo kita berthariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Sakariyah, Tijaniyah, lanjut. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan syariat, jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan hadis. Jadi ketika Rasulullah sampai ke Mustawa bertemu dengan Allah, disitulah makom ihsan haqiqatul haqiqat. Rasulullah langsung menyaksikan, melihat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya disuruh pulang lagi ke dunia membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Siap sholat, siap kembali kepada ajaran Islam, siap kembali kepada ajaran Allah dan Rasulullah, siap bela agama Islam, siap bela agama Rasulullah, siap bela agama Nabi Muhammad, siap bela agama Allah. Betul, takbir, sallu ala nabi, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah illahi salimil ummah minal afati wan nikmah illahi salimil
saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.